Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalian sudah siap untuk belajar? Pasti siap lah ya. Oke, jika kalian sudah siap belajar, silakan kalian buka buku ambil buku tulis, dengarkan penjelasan Bapak pada materi kali ini supaya kalian bisa memahami. Bapak juga akan pelan-pelan ya menjelaskan. Ini belajar mengenai kalimat sederhana. Oke, Bapak ulangi. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat sederhana. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kalimat sederhana. Oke, apabila kalian penasaran apa itu kalimat sederhana, dengarkan baik-baik penjelasan dari Bapak. Kalimat sederhana adalah kalimat terdiri dari satu kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat itu yang disebut dengan kalimat sederhana, jadi kalimatnya hanya terdiri satu kalimat, tidak ada yang namanya anak kalimat, hanya terdiri dari satu kalimat. Selanjutnya contoh kalimat sederhana. Yang pertama, adik menangis, ya. Yang kedua, ibu memasak. Yang ketiga, ayah membaca koran. Yang keempat, presiden berkunjung ke Surabaya. Bentuk-bentuk kalimat sederhana. Bentuk-bentuk kalimat sederhana yang pertama itu adalah kalimat biasanya merupakan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang kedua, setiap kata yang terlibat disusun sesuai dengan kaidahnya. Kaidah itu sesuai dengan aturan ya. Yang artinya kaidah itu aturan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, pada setiap kata juga termasuk ke dalam kelas atau kategori serta memiliki fungsi dalam kalimat tersebut. Yang keempat, susunan dari barisan kata juga akan membentuk jenis kalimat yang dihasilkan. Selanjutnya, adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat seperti berikut ini. Unsur-unsurnya ya. Yang pertama ada subjek dilambangkan dengan huruf S, merupakan unsur pokok yang terdapat dalam suatu kalimat atau orang yang melakukan. Misalkan ayah membaca koran. Nah, yang jadi subjeknya mana? Apakah ayah membaca atau koran? Jadi yang jadi subjek dalam kalimat ayah membaca koran itu adalah ayah. Yang kedua, predikat merupakan unsur utama dalam suatu kalimat. Nah, atau yang dilakukan. Contoh tadi dalam kalimat ayah membaca koran. Ayah itu subjek karena ayah itu orang yang melakukan. Predikatnya apa yang dilakukan ayah? Membaca. Nanti untuk perumusan kalimatnya ada di depan nanti ya penjelasan lebih lengkapnya. Jadi yang pertama subjek tambahkan dengan huruf S dalam kalimat ayah membaca koran, yang jadi subjek atau orang yang melakukan adalah ayah. Yang kedua predikat dilambangkan dengan huruf P. Itu kalau dimasukkan ke dalam contoh kalimat tadi, itu yang jadi predikat adalah membaca. Jadi yang dilakukan ayah adalah membaca. Subjek ada predikat. Diulangi lagi ya. Ayah membaca koran. Ayah sebagai subjek, predikat itu yang dilakukan adalah membaca. Oke, yang ketiga, objek dilambangkan dengan huruf O, merupakan bukan unsur wajib dalam sebuah kalimat. Objek disebut juga dengan hal yang dituju dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau dihubungkan dengan contoh kalimat tadi, ayah membaca koran. Ayah sebagai apa tadi? Subjek. Terus membaca sebagai predikat. Sedangkan objek
kalau dikaitkan dengan kalimat contoh kalimat tadi, objek itu adalah apa yang dibaca, koran. Jadi subjek itu ayah, predikat membaca, objeknya yaitu koran. Jadi koran itu adalah yang dituju ya dalam melakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Oke, yang keempat, keterangan dilambangkan dengan huruf K. Merupakan sebuah unsur kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat. Contohnya, keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan kalimat tadi, contoh kalimat tadi, ayah membaca koran di ruang tamu. Nah, ini contohnya nih, seperti ini nih. Ayah mencuci mobil di halaman. Ayah itu sebagai subjek, mencuci dijadikan predikat, oke. Mobil itu dijadikan objek. Objek itu apa? Yang dilakukan ayah itu sedang apa? Mencuci. Mencuci apa? Nah, yang dijadikan objek adalah mobil. Berarti objek ini adalah hal atau benda yang diberikan tindakan atau yang dituju oleh si subjek atau orang yang melakukan. K di sini di halaman adalah keterangan tempat di mana ayah mencuci mobil, di halaman. Ya, mungkin sebegitu aja penjelasan dari Pak. Terima